Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang metode penelitian Borg Angel. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Jumiati dengan NIM 830 selaku pemateri pertama. Yang kedua yaitu Muhammad Taufik Hidayat dengan NIM 858 selaku pemateri kedua. Yang ketiga Aulia Azani Umair dengan NIM 859 selaku pemateri ketiga. Dan yang terakhir Irfan Saleo dengan NIM 860 selaku pemateri keempat. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian metode penelitian Borg Angel. Metode penelitian Borg Angel adalah metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu serta menguji keefektifan produk tersebut melalui tahapan penelitian yang sistematis dan berulang. Artinya, penelitian Borg Angel tidak hanya bertujuan menemukan pengetahuan baru, tetapi juga menghasilkan produk nyata seperti media pembelajaran, kurikulum, modul, aplikasi, atau sistem yang telah teruji efektivitasnya melalui proses uji coba di lapangan. Selanjutnya yaitu tujuan dari metode penelitian Borg Angel. Yang pertama yaitu menghasilkan produk baru yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran atau kinerja. Yang kedua, menguji keefektifan produk tersebut melalui beberapa tahap uji coba. Yang ketiga, menyempurnakan produk berdasarkan umpan balik dan hasil pengujian hingga layak diterapkan secara luas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode penelitian Borg Angel. Yang pertama, Research and Information Collecting atau penelitian dan pengumpulan informasi. Pada tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna. Yang dilakukan pada tahapan ini yang pertama, melakukan studi literatur dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Yang kedua, melakukan observasi lapangan untuk melihat kondisi nyata. Yang ketiga, melakukan wawancara atau angket kepada calon pengguna atau ahli. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan masalah untuk dipecahkan. Hasil dari tahapan ini yaitu laporan kebutuhan dan data untuk dasar perencanaan produk. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu planning atau perencanaan. Pada tahap ini bertujuan untuk membuat rencana pengembangan pada produk. Yang dilakukan pada tahap ini yaitu menentukan tujuan pengembangan dan spesifik produk, menentukan isi, materi, fitur, dan komponen utama pada produk, menyusun jadwal kerja dan pembagian tugas pada tim, menentukan alat ukur atau instrumen evaluasi. Hasil pada tahap ini yaitu dokumen yang terencana dan desain konseptual pada produk. Yang ketiga yaitu develop preliminary form of product. Pada tahap ini yaitu bertujuan untuk membuat prototipe atau model awal pada produk. Yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengembangkan draft awal produk, misalnya modul, aplikasi, dan media. Yang kedua, mendesain tampilan, isi, dan cara menggunakan produk. Dan yang ketiga, melakukan validasi ahli dari pakar terkait untuk mendapatkan saran perbaikan. Hasil pada tahap ini yaitu produk awal yang siap diuji secara terbatas. Dan yang keempat, preliminary field testing. Pada tahap ini bertujuan untuk menguji efektivitas dan kelayakan produk dalam skala kecil atau terbatas. Yang dilakukan pada tahap ini yaitu melaksanakan uji coba pada kelompok kecil, misalnya 10-30 orang. Yang kedua, mengamati cara pengguna berinteraksi dengan produk. Ketiga, memberikan angket
atau wawancara kepada halayak ramai untuk memperoleh masukan dan kritik. Dan yang keempat, mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan awal pada produk. Hasil pada tahap ini yaitu data awal untuk perbaikan produk. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, kita masuk saja tahap yang kelima, yaitu main product revision atau revisi produk utama. Tahap ini bertujuan untuk memperbaiki produk berdasarkan hasil uji coba awal. Nah, yang dilakukan pada tahap ini yaitu menganalisis data uji coba awal, menyempurnakan isi, fitur, tampilan atau komponen produk, melakukan perbaikan desain dan teknis sesuai masukan pengguna. Nah, hasil tahapan ini yaitu versi produk yang lebih baik dan siap diuji secara luas. Nah, tahapan yang keenam itu main field testing atau uji lapangan utama. Tahapan ini bertujuan untuk menguji efektivitas produk dalam skala besar. Nah, yang dilakukan pada tahapan ini yaitu lakukan uji coba kepada lebih banyak responden, 30 sampai 100 orang, menggunakan desain eksperimen untuk mengukur hasil, atau misalnya pre-test, post-test, menganalisis data kuantitatif dan kualitatif untuk menilai efektivitas produk. Hasil yang ada pada tahapan ini yaitu data empiris tentang efektivitas produk dan area yang masih perlu disempurnakan. Selanjutnya tahapan yang ketujuh yaitu operasional produk revision atau revisi produk operasional. Tahapan ini bertujuan untuk menyempurnakan produk berdasarkan hasil uji lapangan utama. Nah, yang dilakukan pada tahapan ini yaitu lakukan revisi lanjutan pada materi, fitur, dan fungsi produk, mengoptimalkan aspek teknis dan estetika, menambah petunjuk pengguna atau user guide untuk mendukung implementasi. Nah, hasil pada tahapan ini yaitu produk versi operasional atau final draft sebelum implementasi nyata. Baiklah, itu saja tadi penjelasan materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu yang ke-8, operational field testing atau uji lapangan operasional. Nah, dalam tahap ini bertujuan untuk menguji produk dalam situasi nyata atau real setting. Nah, dalam uji lapangan operasional ini yang dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, mengimplementasikan produk di lingkungan sebenarnya, misalnya sekolah, lembaga, atau masyarakat. Kemudian mengamati cara kerja dan penerimaan pengguna. Kemudian mengukur efektivitas, efisiensi, dan daya tarik produk dalam kondisi nyata. Kemudian mengumpulkan data kinerja produk di lapangan. Nah, hasilnya yaitu bukti nyata tentang keberhasilan produk di konteks sebenarnya. Kemudian yang ke-9 yaitu final product revision atau revisi produk terakhir. Nah, tahap ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan akhir sebelum disebarluaskan. Yang dilakukan pada tahap ini yaitu memperbaiki kesalahan minor atau teknis yang ditemukan pada uji operasional, kemudian menyusun revisi final produk, kemudian melengkapi dengan dokumentasi seperti manual pengguna, panduan teknis, dan laporan penelitian. Hasil dari tahap ini yaitu produk final siap disebarluaskan. Kemudian yang terakhir yaitu dissemination and implementation atau diseminasi dan implementasi. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk menyebarluaskan dan mengimplementasikan produk ke masyarakat luas. Yang dilakukan pada tahap ini yaitu pertama, publikasi hasil penelitian melalui jurnal, seminar, atau workshop. Kemudian yang kedua, distribusi produk ke sekolah, lembaga, atau pengguna umum. Ketiga, yaitu pelatihan penggunaan produk bagi pengguna baru. Kemudian evaluasi keberlanjutan penggunaan produk di lapangan. Nah, hasilnya yaitu produk diterima dan digunakan secara luas oleh masyarakat atau lembaga terkait. Nah, itulah hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.